Oke, di sini bisa kita lihat arsitektur dari GAN. Inputnya adalah suatu random noise, kita sebutnya Z di sini ya. Kemudian dimasukkan ke suatu generator network. Generator network ini outputnya adalah suatu image yang baru. Nah, ini kita sebutnya sebagai fake image karena dia hasil generate ya, bukan image asli dari real world gitu. Nah, ini adalah hasil generator. Kemudian kita punya image yang lain yang memang dia dari training set gitu. Nah, kita sebutnya dia sebagai real image. Jadi di sini bedakan, ada fake image sebagai hasil dari generator network, output dari generator network. Kemudian kita punya real image. Real image ini adalah image yang ada di dataset kita ya, di training set. Nah, dua jenis image ini kemudian disatukan jadi input ke network berikutnya, discriminator network. Kalau discriminator network ini sebenarnya hanya classifier saja gitu. Dia untuk menentukan si input yang tadi itu apakah real atau fake. Nah, jadi arsitektur GAN itu sebenarnya terdiri dari dua network ini, generator network, kemudian discriminator network. Nah, dua network ini dijalankan di training secara jointly training, itu bahasa Indonesianya apa? Bersamaan lah ya, seperti itu. Bersama-sama dilatih gitu ya. Artinya masing-masing tentu tujuannya bisa berbeda. Nah, di sini kalau generator network itu tujuannya adalah mungkin dari discriminator dulu. Kalau discriminator network tadi hanya classifier saja ya. Kita punya image, kemudian image yang dimasukkan itu hasilnya klasifikasinya real atau fake gitu. Itu discriminator network. Nah, kalau si generator network itu tujuannya adalah mencoba menipu si discriminator ini. Jadi menghasilkan image yang bisa menipu si discriminator network ini. Kan harusnya generator network ini menghasilkan fake image ya. Cuma gimana caranya dia dilatih agar image yang dihasilkan generator network ini tidak bisa diidentifikasi real atau fake-nya oleh discriminator. Yaitu di training secara bersama-sama nih antara generator network dengan discriminator network. Oke, sebenarnya akan lebih jelas kalau paham objective function-nya sih di sini. Yang D ini, D besar adalah network discriminator networknya, kemudian G besar itu generator networknya. Nah, ini kan G besar ya, inputnya Z. Jadi si Z ini dimasukkan ke G, kemudian dimasukkan lagi ke discriminator ya. Nah, artinya yang sebelah kiri itu adalah untuk mentraining discriminator dengan inputnya real image, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah objective function untuk mentraining dari fake image hasil generator. Jadi ini kan hasil generator ya. Z dimasukkan ke generator, kemudian dimasukkan ke D, itu kan berarti fake image-nya ya. Nah, ini dijalankan di training secara bersama-sama atau jointly training di sini. Konsepnya mengikuti minimax game. Jadi yang satu dimaksimumkan, yang satu diminimumkan. Nah, ini alternate ya, berarti bergantian.
Misalnya di sini discriminator dulu dimaksimumkan tadi ya. Kemudian untuk generatornya diminimumkan. Kenapa dimaksimumkan ya? Yang pertama gradient ascent itu berarti memaksimumkan objective function yang di discriminator ya. Kenapa memaksimumkan? Tentunya kita mau tadi classifiernya itu kan menghasilkan dia berhasil mengklasifikasikan yang real itu real, yang fake itu fake. Ya, itu yang di discriminator. Nah, sedangkan kalau yang di generator justru sebaliknya ya. Dia nggak mau sampai hasil generatornya dia itu bisa diklasifikasikan fake gitu. Dia justru sebaliknya. Gimana caranya bisa menipu si discriminator biar hasil image yang dihasilkan si generator ini diklasifikasikan real. Itulah maksud berlawanan objective function-nya di sini. Yang satu maksimum, yang satu minimum. Nah, karena training ya, untuk mempermudah trainingnya, di sini yang seharusnya minimum ya, gradient descent, diubah ke gradient ascent. Ini penjelasan detailnya sebenarnya sudah dijelaskan di video. Itu karena kan kita mulainya dari sini ya. Kalau untuk yang biru itu yang pakai yang sebelumnya. Ini. Jadi jalannya lama ya, improve-nya itu di awal kan agak flat. Nah, bandingkan dengan yang satunya ketika diubah dia jadi maksimum tapi dibalik gitu. Satu minusnya dihilangkan. Itu grafiknya jadi lebih cepat improve-nya gitu di awal. Nah, itulah kenapa kita ubah di sini tadi gradient descent-nya jadi gradient ascent di sini. Jadi sebenarnya dia berlawanan, cuma pada saat trainingnya dia di sini memaksimumkan, agak diubah sedikit formulanya. Oke ya, ini hanya untuk memudahkan trainingnya. Oke, nah kalau dilihat di pseudocode-nya di sini kelihatan ya, dia bergantian gitu. Jadi discriminator dulu nih di training sebanyak K step. K-nya bisa 1, bisa lebih dari 1 ya. Ini juga sudah dijelaskan. Beberapa bilang kalau K-nya sama dengan 1 itu lebih stabil. Jadi kalau K sama dengan 1 kan discriminator dulu 1 kali jalan, terus generator gitu di trainingnya. Nanti balik lagi satu-satu. Atau bisa juga beberapa step untuk discriminator. Gitu. Misalnya sekian step discriminator, tujuannya apa? Tujuannya karena ya asumsinya si discriminatornya harus lebih cepat belajar daripada generator misalnya. Tapi ini tidak ada, sebenarnya tidak ada base rule-nya mana yang paling baik. Intinya yang penting bergantian itunya ya, discriminator, kemudian generator. Oke. Nah, kemudian sebenarnya yang dipakai untuk implementasinya itu hanya si generator network ini. Kenapa? Karena kita ingin memakai generator network biasanya untuk membuat data yang baru. Untuk membuat data yang baru semacam augmentation kan? Kalau pernah dengar istilah augmentation, data augmentation, jadi kita menambah data yang kita punya dengan data hasil generate. Nah, ini bisa pakai generator network yang ada di GAN. Jadi kalau discriminator network-nya sebenarnya dipakai hanya untuk mentraining, membantu training si generator network ini aja. Kalau untuk istilahnya untuk implementasinya, yang dipakai hanya si generator network, yaitu untuk mengenerate data yang baru.
Kalau di sini di trainingnya untuk image, berarti dia mengenerate image yang baru. Nah, kenapa sih butuh si discriminator network ini gitu ya dalam GAN? Karena bayangkan aja kalau misalnya kita hanya bikin generator network aja, kan nggak ketahuan image yang dihasilkan ini sebenarnya bagus atau enggak gitu ya. Tapi dengan menambah si discriminator network, harapannya nih pada saat di training si generator networknya ini juga bisa sekalian mempelajari image seperti ini loh yang memang mirip sama aslinya gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ini beberapa sampelnya hasil image yang di-generate. Untuk konsep dari GAN-nya di sini ya, yang terpenting. Ini kalau hari Rabu saya ngelihatnya teman-teman jadi terlihat lebih fresh gitu ya. Karena pakai baju bebas. Nanti udah siap-siap ya semester depan dipakai lagi PDA-nya. Karena yang sidang KS sudah mau mulai direncanakan offline gitu ya. Jadi sepertinya sudah positif semester depan akan offline gitu. Kenapa ini masuknya unsupervised learning? Ini basic banget nih pertanyaannya. Kenapa masuknya unsupervised learning? Ada yang tahu? Outputnya bukannya gambar juga ya, Bu? Dia outputnya gambar. Ya, kenapa unsupervised? Kenapa nggak masuknya supervised? Ya, sebenarnya balik lagi ke label. Walaupun dia pakai label ya, misalnya di sini kan kita pakai label real atau fake gitu ya. Tapi kan kita nggak pakai external label yang kita label manual gitu ya, atau human labeling. Di sini labelnya otomatis ya kalau dilihat ya. Jadi kita nggak butuh effort untuk membuat label datanya di data trainingnya. Si real image-nya kan kita nggak labelin. Real image itu udah dari data training gitu. Nah, kita punya data training, ini memang benar-benar suatu image gitu ya. Kan kita nggak labelin lagi itu adalah real image,
Tapi memang secara natural ya semuanya pokoknya yang di training set ini real image. Nah, sedangkan yang di hasil generator network, ya itu kan otomatis aja kalau hasil dari generator network, labelnya adalah fake image. Jadi intinya kenapa unsupervised, ya karena memang kita nggak pakai external label. Ini masih masuknya unsupervised. Dan kalau dilihat dari hasilnya tadi benar ya, hasilnya hanya ada image yang baru gitu. Kalau tadi datanya data image. Ini bisa diterapkan juga misalnya untuk data yang lain seperti data teks gitu, walaupun ya mungkin harus ada yang dimodifikasi gitu ya. Kalau pengembangannya sendiri banyak, misalnya di sini ada deep convolutional GAN, jadi network generator dengan discriminatornya dia pakai convolution. Nah itu selain ini juga ada banyak pengembangan yang lain gitu, jadi main di arsitektur yang digunakannya. Ini contoh yang dihasilkan nih dari yang tadi GAN tapi pakai convolutional. Jadi di sini lebih baik, mungkin karena memang tipe datanya ya, tipe data image itu kan lebih cocok dengan CNN. Oke, sampai sini gimana untuk GAN? Sudah oke? Kalau tidak salah ada satu yang topik skripsinya tentang GAN deh kalau nggak salah ya, kakak tingkat yang sekarang. Jadi ini tujuannya untuk membuat data yang baru atau istilahnya mungkin kalau di machine learning kita suka dengar data augmentation, jadi menambah data yang kita punya biar lebih banyak kan teorinya lebih banyak data, jadi hasil model yang dihasilkan dari learningnya itu juga jadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya sudah pernah disinggung juga sebelumnya ya. Jadi transfer learning itu adalah kita punya model yang sudah ditrain di data yang besar gitu ya, dengan arsitekturnya juga yang kompleks gitu, layernya banyak. Nah kemudian itu kita sebutnya sebagai pre-train model. Nah, si pre-train model itu ingin kita pakai di dataset kita yang mungkin jumlahnya lebih kecil. Nah, ini contohnya kalau dengan CNN ya. Kita punya CNN ini yang sudah di training di ImageNet. Nah, ImageNet kan datanya besar ya. Kemudian kita punya dataset sendiri nih yang lebih kecil, jauh lebih kecil ya. Kemudian kita bisa pakai arsitekturnya yang sebelumnya sudah di training itu
model yang sudah di training sebelumnya kita mau pakai. Nah, caranya, triknya yaitu biasanya kita hanya pakai top layer saja. Jadi top layernya di sini diinisialisasi ulang, inisialisasi ulang, kemudian di train lagi. Sementara layer-layer yang lain nih yang di bawahnya itu kita bisa freeze saja. Artinya wake-nya nggak berubah, jadi hanya tinggal pakai. Ya, jadi freeze di sini adalah maksudnya tidak di training ulang gitu. Dengan dataset kita ini tidak di training ulang, tapi kita hanya pakai wake yang memang sudah di training sebelumnya. Nah, kemudian ada opsi yang lain ketika kita punya datasetnya sedikit lebih besar atau lebih besar ya. Di sini kita bisa training beberapa layer, tidak hanya top layer saja. Sementara misalnya beberapa yang lainnya bisa kita biarkan freeze. Nah, ini istilahnya adalah fine tuning. Ya, fine tuning itu kalau kita training dari scratch gitu ya, dari awal kan istilahnya training ya. Sedangkan kalau kita trainingnya tidak dari awal, tapi memanfaatkan pretend model, itu berarti istilahnya fine tuning. Nah, ini ada beberapa skenario nih. Misalnya kita punya, dilihat dari kemiripan datasetnya dulu. Pertama dilihat dari kemiripan dataset, maksudnya adalah kemiripan dataset dari pretend model yang mau kita pakai dengan dataset kita gitu ya, yang lebih kecil. Nah, kemudian dilihat nih dari banyak datanya, apakah sangat kecil gitu ya, very little data. Kalau sangat kecil berarti bisa pakai tadi yang top layer saja gitu. Kemudian kalau ya datanya lebih banyak bisa di fine tune beberapa layer. Kemudian skenario selanjutnya kalau datasetnya berbeda karakteristiknya. Kalau hanya sedikit data, mungkin agak susah ya untuk menggunakan pretend model yang karakteristiknya berbeda. Tapi bisa coba, siapa tahu hasilnya bagus gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan hasilnya nggak terlalu bagus. Nah, kalau misalnya punya lebih banyak data, berarti tinggal di fine tune aja. Tapi di fine tune-nya lebih banyak layer yang di fine tune. Kalau contoh mana yang similar, mana yang different gitu, mungkin kalau image, karena saya kurang familiar sama data image ya, mungkin saya kasih contohnya data text gitu. Nah, kalau di data text itu kan ada pretend model yang sudah di training di data Wikipedia, teks artikel yang ada di Wikipedia. Sudah sering lihat mungkin ya artikel yang di Wikipedia seperti apa. Nah, misalnya saya punya data artikel berita. Saya akan mencoba menggunakan pretend model yang tadi sudah di training di Wikipedia itu ke dataset saya yang artikel berita. Kalau dilihat dari karakteristiknya mungkin nggak terlalu berbeda gitu ya, mirip kan kalau artikel Wikipedia dengan artikel berita. Nah, bandingkan dengan kita punya artikel si pretend modelnya di artikel Wikipedia, kemudian data kita di Twitter misalnya, teks yang mau kita gunakan Twitter, itu kan walaupun mungkin secara teksnya ada yang sama gitu, tapi rata-rata kan kalau teks dari Twitter
lebih ke informal ya, bahasa informal itu mungkin bisa dibilang agak berbeda. Oke. Mungkin itu untuk transfer learning ya. Ini contohnya CNN-nya dipakai sebagai pretend modelnya ya di sini. Kemudian untuk yang teks juga ada yang namanya word vector gitu ya, yang sudah di training di Wikipedia. Nah, ini word vector ini itu isinya sebenarnya adalah untuk satu kata di vocabulary gitu ya, satu kata di kamus itu vektornya seperti apa. Nah, itu yang sudah di training sebelumnya pakai data yang besar. Yaitu bisa kita pakai. Kalau untuk implementasinya sebenarnya malah nggak terlalu sulit ya. Di sini hanya tinggal dipanggil gitu ya model yang sudah di pretend-nya. Ini contohnya ResNet gitu ya. Kalau di image biasanya kita pakai ResNet. Nah, ini tinggal di training saja, tinggal dipanggil kemudian di training, di fine tuning. Ini contoh yang pertama, dia fine tuning semua layernya ya. Nah, kalau contoh yang kedua di sini hanya memakai istilahnya wake-nya itu tidak di training lagi. Jadi tinggal pakai aja yang sudah ada. Makanya di sini require grade-nya false gitu. Artinya dia nggak di training lagi nih wake-nya. Kalau sebelumnya mungkin istilahnya adalah di freeze gitu ya, di sini freeze. Rata-rata sepertinya sudah banyak skripsi yang tahun ini juga pakai transfer learning, terutama yang image sama yang teks. Kalau yang image banyak pakai ResNet atau yang lain ya. Kalau yang teks ada yang pakai BERT gitu ya. Atau tadi Word2Vec, fast text, ada banyak yang bisa kita gunakan, tinggal disesuaikan dengan karakteristik datasetnya aja. Kalau transfer learning otomatis lumayan menghemat resource juga ya. Jadi kan kita nggak perlu ngumpulin data banyak-banyak, nggak perlu mentraining dengan layer yang juga banyak dari awal gitu ya, yang dalam dari awal, yang rumit. Hanya tinggal pakai modelnya, kemudian disesuaikan dengan data kita. Tapi walaupun sebenarnya kita hanya pakai pretend model gitu ya, transfer learning itu karena modelnya juga besar ya, memorinya, itu biasanya juga tetap ada kendala pada saat training sih, pada saat fine tuningnya. Jadi bayangkan saja kalau nge-training dari awal gitu seperti apa butuh resource-nya. Ini yang hanya tinggal pakai aja gitu ya, hanya tinggal fine tuning saja, itu kita butuh resource yang lumayan. Oke, sambil menunggu untuk pertanyaan, barangkali masih ada yang mau ditanyakan, saya share responsinya ya untuk hari ini. Yang pertama tadi arsitektur GAN ya, yang menggunakan gambar pada slide halaman 10 tadi, yang ada discriminator, generator dan discriminator network. Kemudian jelaskan juga yang tadi dimaksud dengan transfer learning beserta contoh sederhananya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil mengerjakan responsi.
Saya ingin bertanya, Bu. Oke. Penerapan GAN untuk teks itu mungkin kayak berita diidentifikasi hoax atau enggak gitu ya, Bu? Hmm, di generate aja itunya, image yang teks yang baru. Sebenarnya agak susah ya. Bisa jadi eh, kalau mau tadi hoax atau bukan, em, mungkin bisa juga, tapi tetap hasilnya yang dipakai kan cuma mau generate teks aja ya. Jadi nggak fokus di classifier-nya gitu. Artinya yang jadi training datanya justru kamu harus punya teks yang hoax semua gitu ya. Kan agak beda konsepnya jadi sama kalau yang GAN untuk image. Mana sih, Bu? Jadi walaupun untuk teks tetap sebenarnya hanya real atau fake aja. Jadi real text sama fake text gitu istilahnya. Fake teks yang dihasilkan itu adalah teks yang memang bukan dari dataset yang sebenarnya gitu. Oke, semoga dari beberapa pertemuan kita sebelumnya, terutama yang tentang pengenalan deep learning-nya, jadi sudah semakin terbayang ya mau ambil topik apa atau mau pakai model yang mana. Sudah mau berakhir juga ya semester ini kan. Karena tahun lalu juga di AI-nya belum masuk deep learning ini, jadi seharusnya semakin siap.
Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti saya cukupkan untuk diskusi kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya minggu depan. Itu tentang reinforcement learning. Oke, responsinya jangan lupa nanti di-upload ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.